Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak Bapak, hari ini pembelajaran kita materinya yaitu tentang jujur dan berlaku adil. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, sama-sama kita ketahui dalam Islam kita diperintahkan untuk berkata jujur, baik itu di waktu kita senang maupun di waktu kita susah. Sesuai dengan sabda Nabi di dalam sebuah hadis, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit atau berat. Katakan yang benar walaupun itu berat. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, biasanya orang kalau bohong itu karena dia takut kalau dia jujur nanti dimarahin. Atau kalau misalnya dia jujur nanti ketahuan buruk-buruknya dia, makanya akhirnya dia bohong. Tetapi sebenarnya Rasul mengatakan katakanlah yang jujur walaupun itu berat, karena berbohong itu akan berdampak negatif, walaupun dampaknya itu tidak langsung saat itu juga, tapi dampaknya itu akan terjadi mungkin besok atau mungkin lusa atau mungkin bulan depan, tahun depan. Yang jelas apapun ceritanya, kalau seseorang sudah melakukan perbuatan bohong, dia akan merasakan dampak negatifnya, walaupun secara tidak langsung ia akan terima balasannya. Nah, sedangkan kalau jujur, walaupun saat itu dia dimarahin, tapi kan saat itu aja. Setelah itu udah kehidupannya akan menjadi lebih baik. Seorang anak misalnya ditanya, "Nak, udah siap PR belum?" Terus dia bohong. Dia bilang, "Udah Bu, udah Pak." Mungkin saat itu dia nggak dimarahin. Tapi setelah nanti ditanya, "Mana PR-nya?" barulah dia panik. Dia di situ baru ketahuan bahwasannya dia belum siap PR. Ketahuanlah dia bohong. Akhirnya apa? Akhirnya nilainya pun dikurangin atau nilainya dibuat jelek. Maka banyak dampak-dampak negatif yang terjadi setelah itu. Kemudian orang yang jujur, orang yang bohong juga menjadi tidak mendapatkan kepercayaan oleh orang lain. Sama-sama kita ketahui kalau kawan kita suka bohong, lantas dia ngomong sesuatu, pasti kita nggak percaya. Karena apa? Dia suka bohong, kerjanya bohong aja. Ada sebuah kisah, seorang pemuda, dia lari dari dalam hutan, keluar dari hutan, lantas dia teriak-teriak ke orang kampung. Dia teriak-teriak minta tolong. Tolong, saya dikejar singa, saya dikejar singa. Lantas orang-orang di desa itu, di kampung itu pun siap-siap semua untuk menolong si pemuda ini. Gak taunya setelah semua orang sudah siap siaga untuk membantu si pemuda ini karena dikejar singa, si pemuda yang tadi malah ketawa-ketawa dia. Hahaha, kena tipu kalian kan? Besoknya pemuda ini gitu lagi. Dia terus lari dari dalam hutan, keluar dari hutan masuk ke desa. Dia terus minta tolong juga. Tolong, saya dikejar singa. Maka orang-orang desa pun dibantu juga si pemuda ini. Lantas ketika orang-orang desa sudah siap-siap untuk menghadapi singa, ketawa lagi si pemuda ini. Hahaha, kena tipu lagi kalian kan? Esok harinya ternyata kali ini benar-benar dia dikejar singa. Larilah dia dari dalam hutan, minta tolong sama warga desa, warga kampung. Tapi karena dia sudah sering bohong, orang desa nggak percaya lagi. Terus orang desa ketika dengar dia minta tolong, dikejar singa, orang desa mengatakan, "Alah, ecek-eceknya itu, udah seringnya dia gituin kita. Nggak akan ada itu, nggak akan mungkin dia dikejar singa." Gak taunya benar-benar hari itu dia dikejar singa beneran, betulan, dan akhirnya dia pun mati diterkam oleh singa itu. Itulah dampak kalau kita sering bohong, maka orang akan hilang kepercayaan sama kita. Maka anak-anak Bapak sekalian, jauhilah perbuatan bohong, karena itu hanyalah menyelamatkan kita sementara, tetapi menyesatkan kita selama-lamanya. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, yang kedua, pembelajaran kita adalah tentang berlaku adil. Jadi Bapak mengkategorikan berlaku adil ini ada beberapa macam. Yang pertama,
berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak bilang berlaku adil kepada Allah? Karena banyak orang yang tidak adil sama Allah. Dia malam suka begadang, tidurnya lama, tapi sholat enggak, baca Quran tidak, kerjanya ngapain? Main game. Itu anak-anak Bapak yang sering dilakukan. Ayo jujur, siapa yang sering buat gitu? Pasti salah satu di antara kalian ada yang berlaku begitu. Itu tentu tidak adil. Kenapa untuk urusan senang-senang kalian bisa, untuk ibadah nggak bisa? Maka kalian termasuk tidak adil sama Allah. Yang kedua, kalian tidak adil kepada diri sendiri. Misalnya sekarang situasi COVID-19, semuanya pada belajar di rumah. Semuanya diwajibkan belajar online, pakai handphone, maka butuhlah kuota untuk belajar. Maka kalau ada yang alasannya gak punya kuota untuk belajar, tapi dia bisa main game online, itu tentu tidak adil. Maka berlakulah adil. Kalau main game bisa, harusnya belajar bisa. Kalau untuk senang-senang bisa, harusnya belajar tentu lebih bisa. Pak, saya sukanya ketiduran Pak kalau waktu belajar online. Ya iyalah ketiduran, namanya malamnya begadang. Maka jangan begadang, harus adil kepada Allah, adillah kepada diri kita sendiri. Kemudian adil juga banyak contohnya kepada yang lain, adil kepada orang tua, adil kepada teman, adil kepada seluruh orang yang pernah kita jumpain. Maka anak-anak Bapak sekalian, janganlah pernah kita berlaku tidak adil. Ketika kita bisa melakukan sesuatu hal, maka jangan kita tidak bisa melakukan hal yang lain. Tentu itu perbuatan yang tidak adil. Nah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, coba tuliskan di buku catatan kamu surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Surah Al-Ma'idah surah yang ke-5 ayat ke-8. Tuliskan di buku catatan kamu. Nanti ketika waktu disuruh mengumpul tugas ke sekolah, Bapak harapkan semua catatan-catatan yang selama ini Bapak berikan bisa dikumpulkan ke sekolah. Demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.